Hey, it's Jack Quaid. The Novocaine trailer starts now. Ya, ini adalah sebuah cuplikan trailer dari sebuah film yang terbilang selengean, brutal, dan bikin ngakak juga di akhir filmnya gitu ya. Dimana film ini bergenre action komedi yang tentunya berjudul Novocaine. Oke, di film Novocaine ini banyak beberapa hal menonjol yang sangat bikin gue suka banget gitu ya. Salah satunya film ini ternyata punya formula atau cara bernarasi yang cukup sederhana gitu ya. Ya, seperti contohnya ketika gue melihat sang karakter utamanya itu pengen nyelamatin cewek yang dia suka, tantangannya tuh apa? Udah Tetsi di situ aja formulanya ya. Dengan tambahan ini ya, dengan tambahan sang karakter utamanya ini punya kelainan genetika yang nggak bisa merasakan sakit. Nah, ketika dia tidak bisa merasakan sakit saat berantem sama lawan-lawannya, disitulah mulai momen komedi kocaknya tuh dimasukin dan dikulik habis-habisan gitu ya. Walaupun gue harus mengakui gue ngerasa ya komedinya tuh menjelang babak akhir agak sedikit kebanyakan yang ngebuat ceritanya tuh agak sedikit keulur-ulur gitu ya men ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting selesai nonton gue masih dibuat ketawa pules dan gue masih merasakan puas banget gitu ya men ya. Dan pastinya di sini gue udah nggak sabar banget sih untuk mereview film ini lebih jauh. Tapi sebelum itu kita akan bacakan dulu sebuah sinopsis dari film ini, di mana film ini menceritakan kehidupan sang karakter utama yang bernama Nathan Kane. Nathan Kane ini bekerja di sebuah bank, kalau bisa dibilang tuh bank ternama gitu ya, yang mana dia mengemban posisi sebagai asisten manajer di sini. Dan juga di sisi lain, walaupun dia punya karir yang cukup oke, dia itu ternyata punya kelainan di sini, kelainan genetika yang bernama CIPA atau bisa dibilang tuh SIPA gitu ya, dimana kelainan itu sendiri membuat dia itu nggak bisa merasakan yang namanya sakit gitu. Seperti misalnya ketika lagi angkat gelas yang masih panas atau hal apapun lah, dia nggak pernah ngerasain apa-apa gitu ya men ya. Yang pastinya dari kelainan ini ngebuat dia itu jadi kayak sosok kurang percaya diri atau bisa disebut introvert lah di sini ya men ya. Dan singkatnya sampailah ketika dia itu masuk di momen yang mengharuskan dia bertemu dengan seorang wanita, tiba-tiba rasa mindernya itu mulai hilang di sini, dimana dia mulai menunjukkan ketertarikannya pada si wanita tersebut dan pelan-pelan karakternya mulai tumbuh gitu ya men ya. Tapi sialnya momen-momen itu harus hancur dengan sendirinya dikarenakan ada perampok yang ingin merampok bank yang di tempat kerja Nathan itu sendiri ya men ya, dimana perampok itu menyandera si wanita tersebut untuk dijadikan umpan gitu ya. Nah, jadi dari kejadian ini tuh si Nathan mulai panik tuh gimana caranya dia bisa nyelamatin wanita tersebut, karena memang hal pertama yang harus diutamakan Nathan yaitu keselamatan wanita itu sendiri ya men ya. Jadi tanpa banyak basa-basi mulailah dia itu turun tangan untuk menyelamatkan si wanita tersebut gitu ya men ya. Dan yang jadi pertanyaannya, apakah Nathan berhasil dalam misinya kali ini? Untuk itu bisa langsung kalian tonton sendiri, karena seperti biasa gue gak bisa spoiler di sini. Dan sementara untuk reviewnya sendiri, di sini gue akan jelasin beberapa poin-poin yang gue suka serta poin-poin yang gue nggak suka ya men ya. Untuk poin yang pertama, jelas banget gue suka banget sama kerangka cerita yang dihadirkan. Ya seperti film ini tuh mengambil sebuah pendekatan sederhana, seperti contohnya karakter utama pengen nyelamatin cewek yang dia suka, sementara dia punya kelainan genetika. Jadi dia ketemu sama beberapa penjahat yang sama di babak filmnya, dimana babak filmnya tuh dipresentasikan dengan jumlah yang dia berantem sama musuhnya gitu. Kalau ada berantem sama 4 orang, ya udah 4 babak film aja gitu ya. Jadi kesan namanya simple aja sih menurut gua di sini ya men ya. Dan yang gue apresiasi introduction karakter atau babak pengenalan karakter utamanya yaitu si Nathan Kane. Gue sebagai penonton yang belum terlalu tahu apa itu penyakit genetika atau bisa disebut SIPA, itu bisa dijelasin, dijabarin dengan sangat simple, sederhana, tapi berhubungan sama kegelisahan karakter utamanya yang bakal dieksplor dalam film ini gitu ya. Jadi ketika seseorang tidak bisa merasakan sakit, ternyata dia punya kegelisahan karakter tuh, kegelisahan motivasinya tuh apa sih gitu. Dia takut tiba-tiba bisa meninggal karena kayak beset, darah bocor kemana-mana, atau lidah sendiri kegigit tidak bisa merasakan panas sampai merusak organ tubuh dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pengenalan itu, gue sebagai penonton jadi paham sekaligus suka banget gitu ya sama kerangka cerita yang dihadirkan sama pemeran utamanya gitu. Dan selanjutnya untuk poin yang gue suka datang dari unsur komedinya gitu, dimana unsur komedi yang dihadirkan banyak menampilkan hal-hal yang bikin kita nyengir sekaligus menghibur juga gitu ya. Jadi kayak di setiap babak itu ada aja gitu ya men ya. Kalau lagi nggak berantem itu banyak nampilin kata-kata yang terbilang konyol dan awkward banget lah gitu ya men ya. Seperti contohnya ketika dia ketusuk sebuah pisau, dimana dia hanya bilang ini doang, gak sakit gitu ya men ya. Jadi dia terbilang men ya, meremehkan banget hal-hal yang cukup berbahaya gitu ya. Dan pastinya gue suka banget sih sama penulisan komedinya di sini. Dan sementara untuk kekurangannya yang bikin gue suka di film ini adalah gue merasa film ini itu terlalu banyak unsur komedinya gitu ya. Ya walaupun baru aja gue bilang gue suka banget sama unsur-unsur atau penulisan komedi yang dihadirkan, tapi ya men ya, tapi di sisi lain unsur komedi yang dihadirkan tuh terlalu kebanyakan, seakan-akan film ini tuh bukan lagi kayak film action gitu ya men ya, melainkan kayak sebuah sketsa cuy.
ya, dimana durasinya kayak sedikit keulur-ulur, dan pastinya gue ngerasa kurang apa ya, pain off aja sih dari segi eksplorasi yang disajikan karakternya gitu ya men ya. Dan selanjutnya mungkin itu aja sih gitu ya men ya, nggak ada yang bisa gue jelasin lagi di film-film ini. Mungkin bagi kalian semua yang punya pendapat-pendapat lain mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah dan berikan pendapat-pendapat kalian setelah kalian tuh selesai nonton film ini ya men ya. Jadi seperti biasa gue akhiri dulu videonya sampai sini. Gue Gufron dan